Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabi wa ala alihi. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya di mana berada, semoga biasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihul Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Alhamdulillah sudah di halaman 200. Teman-teman yang baru menemukan channel ini, langsung subscribe ya, biar semua video yang saya upload di sini bisa ditonton. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa in zakartallaha ta'ala fi sirrik, dan jika engkau berzikir akan Allah Ta'ala dalam hatimu, kau melakukan zikir khafi dalam hati, wa bihaisu tusmi'u nafsaka, dan dengan sekira-kira engkau memperdengarkan akan dirimu bila engkau berzikir dalam hati, dan juga atau engkau berzikir Quran bisa engkau dengar, ya jihar dikit. Faqad asabta wa ahsan, maka sungguh engkau telah benar dan engkau telah bagus. Artinya boleh, menurut beliau boleh kan? Zikir Quran kita dengar sendiri juga boleh. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, khairuz zikri al khafiyyu, sebaik-baik zikir itu yang tersembunyi. Wa khairul rizki ma yakfi, sebaik-baik rezeki itu sesuatu yang mencukupi ya. Cukup. Orang cukup sebenarnya itulah orang kaya kan. Fil ayatil karimah, dalam ayat yang mulia Allah menyatakan wadzkur rabbaka fi nafsika. Sebut olehmu akan Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan, dalam keadaan tazallul, tadarruan, merendahkan diri. Wa khifatan, dalam keadaan halus, sunyi, tersembunyi. Padunal jahri, ketiadaan menjiharkan, minal qawli, dari perkataan. Kapan engkau ingat Allah? Bil ghudwi wal asal, di pagi dan petang. Mana di pagi petang berarti menunjukkan sepanjang masa kan? Sepanjang masa kita selalu ingat Allah. Ingat Allah dengan menyebutkannya, otomatis juga mengingat hukumnya, mengingat aturannya, perintah dan larangannya. Wala takun minal ghafilin, janganlah kamu termasuk dari kalangan orang-orang yang lalai. Wa in jaharta bidzikri ma'al ikhlasi lillahi fi, dan jika engkau menjiharkan dengan zikir, engkau menjiharkan bersama ikhlas, ikhlas untuk Allah, ikhlas karena Allah dalamnya zikir. Walam tusyawis bisababi dzalik, dan tidak engkau kacaukan dengan sebab demikian jiharmu, ala musallin, kepada orang yang salat, wala qari'in, tidak pula kepada orang yang membaca. Kita menjiharkan zikir di tempat umum, tapi zikir kita tidak mengacaukan orang salat, orang baca. Bihaisu takhtalitu alaihi salatu, dengan sekira-kira menjadi kacau atasnya si musalli oleh salatnya, wa qiraatuhu, dan oleh qiraahnya. Artinya engkau menjiharkan tidak mengacaukan orang yang sholat dan tidak pula orang baca Quran. Maknanya jangan gara-gara kita menyebabkan dia takhlid. Takhlid maknanya dia lupa, jadi ngawur apa yang ia baca dalam sholatnya atau kiroahnya. Kalau bahasa bil jahri, maka tidak apa-apa dengan jihar ketika itu boleh, selama tidak mengganggu orang lain kan. Falaman aminhu, maka tidak ada larangan darinya menjihar. Fal huwa mustahabun wa mahbubun, bahkan dianya menjiharkan zikir itu mustahab, dianjurkan, wa mahbubun, dan disukai. Boleh. Wa in kana dzalika ma'a jama'atin ijtama'u li dzikrillahi ala wifqi ma dzakarnahu minal ikhlas. Dan jika adalah demikian, demikian menjiharkan zikir. Jika adalah demikian menjiharkan zikir itu bersama satu jamaah, zikir berjamaah. Ijtama'u, yang berkumpul mereka jamaah, li dzikrillah, untuk mengingat Allah. Berkumpul ala wifkima, di atas sesuai ma yang telah kami sebutkan akan nyama minal ikhlas, ikhlas zikir bareng-bareng ikhlas, wa adami tasywid, dan tidak mengacaukan alal musallin, kepada orang yang sholat, wa talin, dan kepada orang yang baca Quran yang lain, wa nahwihim, dan seumpama mereka. Padalika mandubun ilaih, demikian demikian berkumpul melakukan zikir jihad bersama-sama itu mandubun ilaih, disunahkan kepadanya, wa muraghabun fi, dan digemarkan, dianjurkan padanya zikir. Zikir jihar berjamaah boleh. Waqad waradat bifadlihil akhbar, dan sungguh telah datang dengan menyatakan kelebihannya zikir jihar berjamaah oleh banyak hadis Nabi itu.
Mana hadis Nabi yang banyak ini antara lain. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, majtama'a qaumun. Tidak berkumpullah oleh satu kaum fi baitin dalam satu rumah min buyutillah dari rumah-rumah Allah. Allah yang mereka menyebutkan akan Allah Ta'ala. Yuriduna bidzalik, mereka bermaksud dengan zikirnya wajah Allah akan ridha Allah Ta'ala. Illa ghafara lahum, melainkan mengampuni oleh Allah untuk mereka. Wa baddala sayyi'atihim hasanat, dan menggantikan oleh Allah akan keburukan mereka jadi kebaikan. Nah ini, dan zikir jamaah. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, ma qa'ada qaumun, tidak duduklah oleh satu kaum. Allah Ta'ala, yang menyebut oleh mereka akan Allah Ta'ala, illa hafathumul malaikah, melainkan meliputi akan mereka, memayungi akan mereka oleh para malaikat. Sebagai penghormatan malaikat kepada orang yang berzikir. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan meliputi akan mereka oleh rahmat Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka oleh ketenangan. Wa zakarahumullahu fiman indah, menyebutkan akan mereka oleh Allah pada orang-orang, pada man yang ada ia di isinya Allah. Karena tadi satu kaum berzikir ramai-ramai, maka Allah pun menyebut tentang hamba itu di kalangan malaikat. Allah berbangga, lihat hambaku, dia berkumpul mengingatku. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah." Bila kamu melewati taman-taman sorga. Farta'u, maka berhentilah kamu dan merumput. Farta'u itu mar'a, merumput, berhenti untuk mengambil manfaat, untuk makan-makan. Namanya taman kan, kalau melewati taman kan harus ada sesuatu yang kita petik di taman. Itulah farta'u. Bila kamu melewati taman-taman sorga, farta'u, berhenti, nikmati. Ambil manfaatnya, merumputlah kamu. Bila dikatakan wa mariyadul jannah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qala, Nabi berkata, hilakuz zikir. Taman surga itulah halaqah-halaqah zikir. Zikir biasanya kan berlingkar-lingkar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain bunyinya majalis zikir. Majelis zikir. Warada fil hadis tawil, dan telah datang dalam hadis yang panjang. Hadis alladzi, hadis yang awwalu, yang bermula awalnya hadis itu, inna lillahi malaikatan sayyaratan. Sesungguhnya bagi Allah itu ada malaikat-malaikat yang sayyarah, yang berjalan, yang berkeliling fil ardi, di bumi. Yatlubuna majalis dzikri, yang mencari oleh mereka akan majelis-majelis zikir. Sumasaqal hadisa, kemudian Nabi membawakan akan hadis, ini hadis panjang beliau potong. Sumasaqal hadisa, kemudian membawakan yang Nabi akan hadis ila angqala, hingga bahwa Nabi berkata fi akhirih, pada akhirnya hadis, fayaqulullahu lil malaikah, maka berfirman oleh Allah Ta'ala ketika itu bagi para malaikat, ushidukum anni kad ghafirtu lahu. Aku mempersaksikan kepada kamu, hai malaikat. Aku mempersaksikan kepada kamu, wah sungguh aku itu, sungguh aku ampuni bagi mereka. Aku telah mengampuni mereka. Kamu jadi saksinya, hai malaikat. Bagi mereka, artinya bagi orang yang berzikir tadi. Wa a'taituhum ma yas'alun, dan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Wa aztuhum mimma yasta'idun, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta itu. Katakulul malaikatu, maka berkata oleh malaikat ketika itu, fihim fulanun abdun khatta. Di antara mereka itu ada si fulan. Siapa si fulan? Seorang hamba yang banyak salahnya. Di antara mereka itu ada si fulan, ada seseorang yang dia banyak salahnya. Dia hanya duduk-duduk doang, gitu kan? Nggak ikut berzikir misalkan, tapi berada dalam majelis zikir. Wa inna ma marra fajalasa ma'hum, hanya saja lewat ianya si fulan. Fajalasa ma'hum, duduk ia bersama mereka. Ada di antara mereka seseorang yang hanya numpang aja, nggak serius zikir bahasa kita, hanya meramaikan saja. Bagaimana ya Allah? Yaqulu ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Bermula mereka yang berada dalam jamaah zikir. Itu satu kaum yang tidak celaka dengan sebab mereka oleh teman duduk mereka. Siapapun yang bergabung dengan mereka, semuanya dapat manfaat. Al-hadisa, baca olehmu akan hadis, wahwa masyhurun, dianya hadis itu masyhur. Wa qad ikhtara jama'atun min ahli tariqati tasawufil jahra bidzikir, dan sungguh telah memilih oleh satu jamaah dari ahli tarikat, dari ahli tarikat tasawuf, akan apa mereka pilih? Akan berjihad dengan zikir. Ada sebagian sufi, tarikat sufi, zikirnya jihad.
Kalau Naqsyabandi kan sir kan. Wal ijtima'a lidzalik, memilih oleh satu jamaah dari ahli tarekat tasawuf akan berkumpul untuk berzikir. Mereka berkumpul. Walahum fi dzalika tharaiqu ma'rufah, bagi mereka dalamnya cara berkumpul, cara berzikir itu tharaiqu ma'rufah, ada jalan-jalan yang ma'ruf. Ada tarikat-tarikat yang sudah maklum. Wahtarul akharunal israra bihi, dan memilih oleh yang lain, oleh jamaah yang lain, sufi yang lain akan mengsirkan dengannya zikir. Macam-macam caranya. Wal jami'u ala khairin min rabbihim, dan bermula semuanya, baik yang menjiharkan zikirnya atau yang mengsirkan, bermula semuanya itu ala khairin min rabbihim, atas kebaikan dari Tuhan mereka. Wasadadin, atas pada khairin, itu di atas kebenaran, min taraikihim, dari tarikat-tarikat mereka, dari jalan-jalan mereka. Rahimahumullah wa nafa'a bihim, semoga merahmati akan mereka semua oleh Allah, memberi manfaat ianya Allah dengan mereka. Summa inna ahla hadhihi tariqah, kemudian bahwa sungguh orang-orang ini tarekat, nah, ini saya maksud tarekat tasawuf, akan tarekat tasawuf itu layak adilun. Mereka tidak membandingkan bizikri, dengan zikir untuk Allah, syai'an, akan sesuatu. Mereka tidak membandingkan dengan zikir untuk Allah akan sesuatu. Bagi ahli sufi, tasawuf, bagi ahli tasawuf zikir itu utama. Mereka tidak bisa mengimbangi, membandingkan dengan zikir akan yang lain. Tidak ada yang lebih utama dari zikir menurut mereka. Wa alaihi ta'wiluhum, di atasnya zikir menjadi pegangan mereka. Wa fihi syughluhum, dalam zikir itu kesibukan mereka. Dalamnya zikir syughluhum, itu kesibukan mereka, ba'da iqamatil faraidhi wa jitnabil maharim. Sesudah melaksanakan fardu-fardu, meninggalkan yang haram. Sesudah mereka melakukan ibadah fardu, meninggalkan yang haram, mereka fokus zikir. Wabihi ya'murunal murida wasalika li tariqihim, dan dengannya zikir mereka memerintahkan, para sufi tadi, mereka memerintahkan akan murid, akan orang si salik, li tariqihim, akan si salik bagi jalan mereka. Nah, itu. Wa ya'khuduna 'alaihil ahda bil mudawamah, dan mereka mengambil atasnya zikir akan janji. Akan janji bil mudawamah, untuk berkekalan, alaihi, di atasnya zikir, atau alaihi kembali ke murid dan salik. Wa ya'khudun, mereka mengambil atasnya si murid dan si salik, al ahda, akan janji, bil mudawamah, untuk terus-terusan, alaihi, atasnya zikir, wal mulazamati lahu, dan mulazamah baginya zikir. Ma'asyara wa adabin lahum fi tariqihim, bersama syarat-syarat, adab-adab bagi mereka dalam jalan tarikat mereka. Nah, itulah ahli sufi. Az-zikru lillahi ahammuha wa akaduha. Dan bermula berzikir untuk Allah itu paling pentingnya adab dan paling kuatnya adab. Jadi ahli tarikat itu punya banyak adab, syarat, ketentuan kan. Yang paling pokok mereka yaitulah dari berzikir. Ini judulnya Anwa'uz Zikir, macam-macam zikir. Wa zikru ala anwa'in kasirah, bermula zikir itu di atas macam-macam yang banyak. Walikulli naw'in minha fadlun wa sawabun adhim, dan bagi setiap macam darinya zikir itu ada kelebihan, ada pahala yang besar. Wa fihi fawaidu wa manafi'u jammatun, dan dalamnya zikir itu ada faedah-faedah, ada manfaat-manfaat yang banyak. Walahu samaratun wa asarun syarifatun, baginya zikir itu ada buah-buah, ada efek asar, ya, pengaruh-pengaruh yang mulia. Banyak manfaat zikir. Tapi manfaat itu baru kita dapatkan ketika kita mau melakukannya dengan mulazamah, mudawamah. Kalau enggak ada efeknya. Atau kalaupun ada efeknya kurang, kayak di atas kemarin. Famin anwa'iz zikri bal huwa asyrafuha wa afdaluha. Maka sebahagian daripada macam-macam zikir, bahkan dianya zikir itu yang paling mulianya zikir dan paling utamanya zikir itu la ilaha illallah. Ini zikir paling utama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, afdaludz dzikri la ilaha illallah. Formula yang paling utamanya zikir itu la ilaha illallah. Makanya perlu kita memperbanyak kalimat tauhid ini di bulan suci Ramadan ini. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Bermula yang paling utama doa itu alhamdulillah. Alhamdulillah kelihatannya memuji, tapi dalam memuji Allah itu sudah ada doanya. Memuji maknanya meminta. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana. Bermula yang paling utama yang berkata oleh aku, wan nabiyun, dan berkata oleh nabi-nabi min qabli, dari sebelumku, itu la ilaha illallah.
Semua nabi membawa ajaran la ilaha illallah, tauhidnya. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, fima yarwihi, pada ma yang meriwayatkan ya Nabi akan nyama dari Allah Ta'ala. Nabi menyatakan dalam satu hadis kudusi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku, benteng. La ilaha illallah itu benteng, benteng Allah. Man dakhala hisni amina min adzabi. Barang siapa yang masuk ia ke dalam bentengku, niscaya aman ia dari siksaku. Maka orang-orang yang paham zikir itu, bagaimana cara masuk dalam kalimat la ilaha illallah? Kalau sudah bisa masuk ke situ, senjata nggak mempan lagi kan? Benteng Allah. Allah akan menjaganya dari segala mara bahaya. Cuma kita nggak tahu cara masuknya. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, jaddidu imanakum, perbaharui olehmu akan iman kamu. Kita perlu mengupgrade ya, kayak aplikasi tiap hari upgrade. Perbaharui olehmu akan iman kamu. Qalu, mereka berkata, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui akan iman kami ya Rasul? Qala, Nabi berkata, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak olehmu dari perkataan la ilaha illallah. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, subhanallah nisful mizan. Subhanallah itu setengah timbangan nih kalau ditimbang berat. Ringan di lidah, berat di timbangan. Walhamdulillah tamla'uh. Alhamdulillah itu memenuhi akannya timbangan. La ilaha illallah laisa laha dunallah hijabun. La ilaha illallah itu tidak ada baginya la ilaha illallah selain Allah itu hijab. Paling utama berarti la ilaha illallah. Wawarada dan telah warid anna amudan min nurin, bosong satu tiang dari cahaya itu wakifun. Itu berada baina yadaillah, di hadapan Allah Ta'ala. Ada tiang di hadapan Allah, kita nggak paham nih. Faidza qala al-qail, maka bila berkata oleh orang yang berkata, ada seseorang berkata la ilaha illallah, ihtazza zalikal amud. Niscaya bergetarlah tiang tadi, bergetar ya. Fayaqulullah, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, uskun, diam kamu hai tiang, diam. Fayaqulu, tiang itu berkata, kaifa askunu walam taghfir li qailiha. Bagaimana aku diam dan belum engkau ampuni bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Bergerak terus dia selama Allah belum mengampuni orang yang berzikir. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala ketika itu, qad ghafirtu lahu, sungguh aku telah mengampuni bagi si kail, bagi orang yang menyatakannya. Fayaskunu, maka menjadi tenang ianya tiang. Nah, ini hadis. Warada aydan, dan telah warid pula annal abda idza qala, bahwa sungguh seorang hamba bila berkata ya la ilaha illallah, lam tamurra, niscaya tidak lewatlah oleh la ilaha illallah ala sayatin, di atas satu kesalahan, fi sahifatihi, dalam buku amalannya, illa mahatha, kecuali menghapus ianya la ilaha illallah akannya kesalahan saya. Jadi ketika kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah semacam terbang menghapus semua kesalahan kita. Hatta tajidah hasanatan, hingga menemui ia akan satu kebaikan. Karena la ilaha illallah itu kebaikan. Ketika dia menemui kebaikan yang lain baru berhenti. Hatta tajidah hasanatan, hingga mendapati ia akan satu kebaikan. Patas kunu ila janbiha, maka diam ia ke pinggirnya kebaikan. Kebaikan ketemu dengan kebaikan. Komunitas. Wa warada aydan, telah warid pula annahu, bahwa sungguh hal dan sya'an, lau kanat dis samawati sab'u, jikalau adalah langit yang tujuh, wal arduna sab'u, dan bumi yang tujuh, wa ma fihinna, dan apapun yang ada dalamnya langit dan bumi itu, fi kifatin, dalam satu daun timbangan. Ini timbangan zaman dulu, ini ada dua daunnya, kan timbangan digital kan? Wala ilaha illallah fi kifatin, dan bermula la ilaha illallah itu dalam satu daun timbangan yang lain. Larojahat bihinna, sungguh menjadi kuat dengannya langit, bumi dan isinya oleh la ilaha illallah. Itu tetap la ilaha illallah lebih kuat kan? Ini maklum bisa dimengerti lebih kuat karena kalimat ajaib la ilaha illallah, dengan membaca la ilaha illallah orang dari kafir jadi muslim. Jadi walaupun meringkas dia, tapi faedahnya dahsyat. Cuma tentunya nggak cukup la ilaha illallah saja kan? Kalau wa ma warada fi fadli hadhil kalimah katsirun syahirun, dan berulama dalil-dalil yang warid yang datang pada menyatakan kelebihan ini kalimat itu katsirun syahir, banyak lagi masyhur. Wal qasdu, bermula tujuan di sini dalam kitab ini itu al isyaratu, itu menunjukkan saja, dunal istiqsa, bukan membawakan semuanya. Istiqsa itu membahas seluruhnya, enggak.
Bukan tujuan mengkaji secara menyeluruh, tapi beliau pengen mengisyarah sedikit saja biar kita semangat dalam berzikir. Wa yakfi fi ma'rifati fadliha, dan cukup dalam mengenal kelebihannya la ilaha illallah. Oleh apa cukup? Annahal kalimatul lati, bahwa sungguhnya la ilaha illallah itu kalimat. Kalimat allati yadkhulu biha, yang masuk dengannya kalimat oleh insanu fil Islam, dalam Islam. Itu tadi. Untuk mengetahui la ilaha illallah lebih apa tidak, cukup kita tahu bahwa seseorang bisa masuk Islam dengan mengatakan la ilaha illallah. Wa man khutima lahu 'indal mauti biha fadha bis sa'adatil abadiyah, dan orang-orang yang diakhiri hidupnya dan orang-orang yang dikhatamkan baginya orang ketika mati dengan la ilaha illallah, fadha, dia beruntung ya, bis sa'adatil abadiyah, dengan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan allati yang la syaqawata ba'daha, yang tidak ada kecelakaan sesudahnya kebahagiaan. Ini beliau mengisyaratkan kepada hadis Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, itu ajaib kalimat ini. Allahumma ya karim, ya Allah yang maha dermawan, nas'aluka an tuhyiyana, kami minta akan engkau bahwa engkau hidupkan akan kami, wa tumitana, engkau matikan akan kami, wa tab'asana, dan engkau bangkitkan akan kami, ala qauli la ilaha illallah, di atas perkataan la ilaha illallah, mukhlisin, dalam keadaan kami ikhlas. Wawalidina, kami mohon kepada engkau bahwa engkau hidupkan akan orang tua kami, dan semua tadi kau matikan, kau bangkitkan akan orang tua kami, wa ahbabana, orang-orang yang kami cintai, wal muslimin, dan kaum muslimin semuanya. Amin. Allahumma. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, fi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Mangqalaha, barang siapa yang menyatakan ia akannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyara maratin 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin, nisi ada ya, seperti orang-orang yang membebaskan ia akan 4 jiwa min waladi Ismail, dari putra Ismail alaihissalam, atau dari keturunan Ismail. Memerdekakan budak itu nilainya besar. Kita sekarang nggak ada budak lagi kan. Kita baca ini, pahalanya sama. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marah, dalam sehari 100 kali. Nah ini. Coba kita amalkan, kita bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali sehari. Kanat lahu aidla isyri riqabin. Ini ada ianya kalimat yang 100 kali. Baginya seseorang itu aidla, sebanding asyri riqabin, 10 budak yang kita bebaskan. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dituliskan untuknya akan 100 kebaikan. Wa humuhiyat anhu mi'atu sayiatin, dihapuskan darinya 100 keburukan. Kalau kita udah bersih jiwa, insya Allah hidup jadi mudah. Masalah hidup sekarang akibat dosa. Banyaknya dosa yang kita lakukan menyebabkan hidup kita jadi macet nih. Banyak masalah. Wakanat lahu hirzan minasyaitan, dan ada ianya 100 kali tadi, baginya seseorang itu menjadi benteng minasyaitan, dari syaitan, yaumahu dzalik, pada harinya yang itu. Hatta yumsia, hingga masuk waktu petang ya. Terhindar dari setan insya Allah. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi, dan tidak datanglah oleh seseorang pun dengan yang lebih baik dari apa yang datang ia dengannya. Kalau kita membaca 100 kali la ilaha illallah tadi sehari, itu amalan kita udah paling baik amalan. Enggak ada seorang pun yang memiliki amalan seperti itu. Walam ya'ti ahadun, dan tidak datanglah oleh seorang pun dengan yang lebih baik dari apa yang datang ia dengannya. Illa, kecuali rajulun amila aksara minhu, kecuali seorang laki-laki yang beramal ya lebih banyak darinya. Kalau kita baca 100, orang lain baca 120, berarti orang lain lebih istimewa. Waqala alaihi salatu wassalam, ayatan, Nabi juga bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lam yasbiqha amalun, niscaya tidak mendahulukan akannya oleh amal. Tidak bisa mendahulukan akannya oleh amal. Maknanya amal itu paling di depan, nggak bisa dikejar oleh amalan lain. Paling dahsyat ya, kalimat tauhid. Wala tabqa ma'aha khati'atun, dan tidak tersisa bersamanya kalimat oleh dosa. Dosa diampuni. Kita bayangkan kan, ini tauhid semua nih. La ilaha illallah, la syarikalah, lahul mulku, mengakui lahul mulku, semuanya milik Allah, walahul hamdu, bagi Allah segala puji, segala sifat baik ada pada Allah.
Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga mengakui tentang kudrahnya Allah. Lengkap. Wa min afdali anwa'i dzikri wa ajma'iha qaulu subhanallah. Dan sebahagian daripada seutama-utama kelompok zikir dan paling lengkapnya zikir itu qaulu perkataan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini lebih lengkap lagi nih ada 4 kalimat. Faqad warada anhu alaihi salatu wasalam. Maka sungguh telah warid darinya Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh apa warid? Annaha khairul kalam. Wah, sungguhnya 4 kalimat di atas itu sebaik-baik kalam. Wa habbuhu ilallah. Paling cintanya kalam kepada Allah Ta'ala. Kalam yang paling Allah cintai. Waqala alaihi salatu wasalam Nabi bersabda, la'an aqula, sungguh bahwa aku mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar itu ahabbu ilayya. Lebih suka kepadaku mimma tola'at alaihi syamsu dari apa yang terbit di atasnya oleh matahari. Terbit matahari ya dunia bersama isinya. Jadi kata Nabi saya membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar saya lebih baik, lebih suka kepadanya dari dunia dan isinya. Dahsyat nih. Cuma kenapa kita walaupun sering baca ini kehidupan masih nggak jelas. Nah, ini mungkin kurang ikhlas atau nggak paham maknanya ya, sehingga kurang efeknya. Waqala alaihi salatu wasallam Nabi bersabda laqitu Ibrahim alaihi salam aku bertemu akan Ibrahim alaihi salam lailata usriya bi. Pada malam aku diisrakan. Faqala maka Nabi Ibrahim berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, Iqra ala ummatika minnis salama. Bacakan olehmu kepada umatmu dariku akan salam. Sampaikan salamku kepada umatmu ya Rasul. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah. Beritahu olehmu kepada mereka bahwa surga itu thayyibatut turbah, sangat baik tanahnya. Tanah surga itu sangat subur. Perintahkan kepada umatmu untuk banyak menanam pohon di surga karena tanahnya sangat subur. Azabatul ma. Masuk surga itu sangat sedap airnya, tawar. Bukan air asin. Air asin merusak tanaman. Wa annaha qi'an. Dan bahwa sungguhnya tanah sorga itu qi'an, datar dan luas. Wa anna gharasaha subhanallah. Dan bahwa sungguh tanamannya sorga itu subhanallah. Karena tanahnya subur, tanah sorga subur, apapun yang ditanam itu bakal tumbuh. Nah, jadi tanaman sorga itu dari subhanallah. Maknanya sekali kita mengucapkan subhanallah, semacam menanam satu pohon dalam sorga. Nah, itu kata Nabi Ibrahim. Tanamannya itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu a'lam. Wa qala alaihi salatu wasallam Nabi bersabda fi hadhil kalimatil arba. Pada ini 4 kalimat. Nabi bersabda berkaitan dengan 4 kalimat zikir tadi. Apa kata Nabi? Man qalahunna ghurisat lahu bi kulli wahidatin minhunna syajaratan. Barang siapa yang menyatakan dia akan 4 kalimat, niscaya ditanamkan untuknya dengan setiap satu kalimat darinya 4 kalimat akan satu pohon. Yakni fil jannah dalam surga. Pohon selalu digambarkan dengan pohon kurma. Nggak tahu kenapa kurma. Kenapa nggak kelapa sawit kan? Nah, mungkin karena masa Nabi yang banyak kurma. Waqala alaihi salatu wasallam Nabi bersabda. Bagi siapa Nabi bersabda? Li Abi Darda. Bagi Abi Darda radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Qul subhanallah. Katakan olehmu wahai Abi Darda subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa? Fa innahunnal baqiyatus shalihat. Karena sungguhnya kalimat di atas itulah baqiyah yang sisa as-salihat. Al-baqiyatus salihah amalan yang sisa yang abadi sampai hari kiamat. Tidak luntur dimakan zaman. Dia akan menyertai kita. Ringan ucapannya. Wahunna yuhaqqitnal khatoya. Dan dianya 4 kalimat di atas. Atau dianya baqiyatus salat itu yuhaqqitna. Meruntuhkan oleh mereka akan dosa-dosa. Kama tahuttus syajaratu warakaha. Sebagaimana menggugurkan oleh pohon akan daunnya. Nah, setiap kita membaca itu dosa kita berguguran. Waqala alaihi salatu wasalam Nabi bersabda fila haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa kata Nabi? Innaha kanzun min kunuzil jannah. Sesungguhnya la haula wala quwata itu satu gudang dari gudang surga. Kita bayangkan kalau dapat gudang kan, nah, semuanya aman. Gudang surga. Nah, masalahnya kenapa? Nah, itu mungkin itu tadi kita membacanya nggak yakin atau kita nggak paham, nggak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya dengan Allah. Tapi selama ini kita masih sangat bergantung hati kita kepada orang lain kan. Jadi beban orang lain, nggak bergantung kepada Allah. Nggak dapat gudangnya ini. Ini kalau serius baca la haula wala quwata illa billah,
Innaha sesungguhnya itu kanzun satu gudang dari gudang-gudang surga. Bayangkan, gudang surga ada di tangan. Wa innaha dawaun min tis'atin wa tis'ina daan. Dan dianya, la haula wala quwata, itu obat dari 99 penyakit. Wa adna hal ham. Paling rendahnya penyakit itu ham, duka. Ketika kita berduka, bersedih, nggak ada tempat mengadu, baca la haula wala quwata illa billah, menyadarkan kita bahwa semuanya terjadi karena Allah, semua dalam kekuatan Allah, menghilangkan kegundahan kita. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, mangkanat lillahi alaihi ni'matun. Barang siapa yang adalah bagi Allah atasnya itu satu nikmat. Siapa yang merasa dia dapat nikmat dari Allah, wa habba baqa'aha, dan menginginkan ia akan tetapnya nikmat. Kita pengen nikmat itu tetap abadi, tidak dicabut oleh Allah. Caranya bagaimana? Cara mengikat nikmat. Fal yuksir min la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka hendak memperbanyak ia dari menyebut kalimat hauqalah ini. Wa min anwa'i dzikril fadilati, dan sebahagian dari macam-macam zikir yang utama itu qaulu, mengatakan subhanallah wa bihamdi. Ini sering. Ini udah lengkap nih, dalam tahlil udah ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, habbul kalami ilallahi ta'ala subhanallah wa bihamdi. Yang paling sukanya kalam kepada Allah Ta'ala itulah subhanallah wa bihamdi. Rasulullah alaihi salatu wasallam, Nabi ditanyakan, ayul kalami afdal, kalam apa sih yang lebih utama ya Rasul? Kala Nabi berkata, mastafallahu li malaikatih. Kalam terbaik yaitu sesuatu yang telah memilih oleh Allah untuk malaikatnya. Kalam terbaik, kalam yang Allah pilih untuk dibacakan oleh malaikat. Apa yang malaikat baca? Malaikat selalu bertasbih. Yaitu subhanallah wa bihamdi. Malaikat selalu bertasbih. Ketika dalam Al-Baqarah juga, malaikat menyatakan subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, ya, tasbih juga. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi, barang siapa yang menyatakan ya subhanallah wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlah, bisa ditanamkan untuknya satu korma dalam surga. Masya Allah, korma mahal harganya. Wa man qalaha mi'ata marratin, barang siapa yang mengatakan ya akannya subhanallah wa bihamdihi 100 kali, kutibat lahu alfu hasanatin, ya dituliskan untuk nyaman 1000 kebaikan. Wa huttat anhu alfu khati'atin, dihapuskan dari nyaman 1000 kesalahan. Faqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, man qala hina yusbihu, barang siapa yang berkata ia ketika masuk waktu subuh ia, wa hina yumsi, ketika masuk waktu sore ia, atau ketika dia berada di waktu sore, dia menyatakan subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah, niscaya tidak datanglah oleh seorang pun pada hari kiamat, bi afdala mimma ja'a bihi, dengan lebih baik dari apa yang datang ia dengannya. Sama seperti di atas. Dia yang paling baik, kecuali orang lain melakukan lebih dari yang kita lakukan. Illa ahadun qala mislama qala, kecuali seseorang yang berkata ia akan seperti apa yang ia katakan, auzada alih, atau lebih ia di atas apa yang ia katakan. Makin banyak orang mengatakan kalimat ini, dia makin utama. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang ringan keduanya di atas lidah. Saqilatani, berat keduanya di atas timbangan. Habibatani ilar rahman, yang sangat disukai keduanya kepada Ar-Rahman. Yakni subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi dua kalimat di sini maknanya dua kalam, dua jumlah kalam. Bukan kalimat dalam arti mufrad. Karena subhanallah wa bihamdihi itu satu kalam yang sempurna. Subhanallahil azim juga satu kalam yang sempurna. Wa an ummil mukminin, dan dari ummil mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, Nabi keluar ya min indiha, dari sisinya Juwairiyah. Juwairiyah ini istri Nabi. Nah, Nabi mungkin suatu hari nginap di sini, kemudian paginya Nabi pergi. Summa raja'a ba'daan adha, kemudian kembali ya Nabi sesudah waktu duha. Duha Nabi kembali. Wahia jalisatun tusabbihu, padahal dianya Juwariyah itu yang duduk dalam keadaan bertasbih. Ya. Ternyata ketika Nabi pergi, istri Nabi sedang tasbih, Nabi pulang juga beliau masih bertasbih. Faqala, Nabi berkata, mazilti alal halati allati faraktuki alaiha. Senantiasa engkau, hai istriku, di atas keadaan yang aku tinggalkan akan engkau, di atasnya keadaan. Engkau masih seperti posisi sebelum aku berangkat. Nah, berarti zikirmu udah banyak. Qalat, Juwairiyah berkata, "Na'am, benar ya Rasul."
Qala Nabi, berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa maratin. Sungguh aku telah mengatakan sesudah kamu akan 4 kalimat, aku mengatakannya 3 kali. Lau wuzina, jikalau ditimbang akan dianya kalimat yang aku katakan. Bima qulti, dengan apa yang engkau katakan mundul yomi, semenjak hari ini. Lawazanat hunna, sungguh mengimbangi ianya kalimat yang aku katakan akannya kalimat yang kamu katakan. Jadi Nabi pengen mengajarkan ada cara zikir walaupun singkat tapi nilainya banyak. Nah, itu. Kata Nabi, saya berdiri di sini sebentar. Saya sudah mengatakan 4 kalimat. Saya mengatakannya 3 kali. Di mana 4 kalimat itu nilainya seperti zikir kamu sepanjang pagi tadi. Yakni subhanallah bihamdihi adada khalqi. Nah, Nabi menambah adada. Jadi banyak. Biasa kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan hitungannya sekali ini. Subhanallah bihamdihi, maha suci Allah. Dan aku memujinya ada dakhalqih, sebanyak makhluknya. Jadi seolah-olah sekali kita bertasbih seperti nilainya seperti tasbih seluruh makhluk. Nah, barangkali begitu gambarannya. Jadi Nabi bertasbih subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Nah, ini boleh ini kita hafalkan. Dikit lagi. Wa min anwa'il azkaril katsiratil khairi wal barakah. Sebahagian daripada macam-macam zikir yang banyak kebaikannya. Macam-macam zikir yang banyak barokahnya. Al-azimatil fadli, macam-macam zikir yang agung fadilahnya dan pahalanya itu al-istighfaru, beristighfar, wassalawat, wassalatu ala nabi, dan berselawat kepada Nabi al-Mukhtari, wa du'a'u, dan berdoa. Nah, ini judul berbeda, ini kelebihan istighfar. Ini kelebihan istighfar, kita tahu istighfar itu dahsyat kelebihannya kan. Kita baca sedikit lagi kelebihan istighfar. Amal istighfaru faqala Allah. Adapun bermula istighfar maka faqala Allah, berfirman oleh Allah azza min qail. Nah, yang mulia ianya Allah dari yang berkata Allah fi fadlihi, pada kelebihannya istighfar. Apa firman Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, tidaklah Allah itu mengazab ia akan mereka, lam juhud. Tidaklah Allah itu supaya mengazab ia akan mereka. Maknanya Allah tidak akan mengazab mereka wa anta fihim, padahal engkau ada di antara mereka. Selama engkau ya Rasulullah masih hidup di antara mereka, mereka tidak akan disiksa. Wa maka Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah itu menyiksa mereka padahal mereka itu istighfar. Ini maknanya istighfar itu bisa menunda datangnya musibah, bala, dan siksa Allah. Dan banyak penyakit itu masalahnya istighfar. Banyak masalah. Apa sih maksudnya? Jadi istighfar itu maknanya kita mohon ampun, meminimalkan kesalahan. Karena semua masalah hidup itu dari kesalahan kita sendiri. Salah berpikir, salah bertindak, salah, banyak salah. Akhirnya banyak masalah. Nah, terjerat ini, terjerat itu kan, ya, karena salah tindakan kita. Akhirnya kita yang membuat masalah sendiri akibat kesalahan kita. Makanya cara menyelesaikan masalah ya bertobat, maknanya menghilangkan kesalahan, meminimalkan kesalahan dengan cara istighfar. Insya Allah jalan hidup kita jadi lurus kembali. Nah, makanya semua masalah obatnya istighfar. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, summa tubu ilaih, kemudian bertobatlah kamu kepadanya Tuhan. Yumatti'akum mata'an hasana, niscaya memberi kesenangan ya Allah kepadamu akan kesenangan yang baik. Ini ucapan Nabi Hud kepada kaum beliau. Semua nabi mengajarkan kaumnya untuk banyak istighfar. Solusi masalah istighfar. Nabi Hud menyatakan, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Summa tubu ilaih, bertobatlah kamu kepadanya Tuhan. Niscaya yumati, aku memberi kesenangan ya Allah kepadamu, kesenangan yang baik. Ila ajalim musamma, hingga batas yang ditentukan. Wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah, dan memberikan ya Allah setiap orang yang mempunyai kelebihan akan kelebihannya. Atau setiap orang yang baik akan Allah beri kebaikan. Wa in tawallau, dan jika kamu berpaling, tidak mau istighfar, tidak mau bertobat, fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir, maka sungguhnya aku takut menimpamu, takut kepadamu akan siksa hari yang besar. Inilah dakwah Nabi Hud kepada kaumnya. Nabi Nuh juga sama, berdakwah mengajak kaumnya untuk istighfar. Nabi Muhammad juga sama. Semua nabi menganjurkan kepada kaumnya untuk istighfar. Waqala ta'ala fi mahakahu an nabiyyih, berkata oleh Allah Ta'ala pada ma yang menghikayah hanya Allah akan nyama dari nabinya Allah, yakni Nuhin, Nabi Nuh alaihi salam. Apa firman Allah tentang Nabi Nuh?
Fakultu, maka aku berkata, ini kata Nabi Nuh. Fakultu, aku berkata kepada umatku, istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kamu semua kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Tuhan ada, yaitu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Ini saya mau ngirimkan yanya Allah akan hujan kepadamu. Midrara, hujan yang bertalu-talu. Allah akan memberikan hujan. Musim paceklik padamu akan dihilangkan. Kalau mau istighfar. Maka salah satu cara istisqa kata para ulama, cara minta hujan ya istighfar. Hujan ditahan itu karena banyaknya dosa kita. Kelebihan hujan bisa juga karena kesalahan kita. Kayak umat Nabi Nuh kan, karena kesalahannya diberikan hujan yang lebih, akhirnya tenggelam. Kita pengen sedang-sedang saja. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah tambahkan kepadamu dengan harta dan anak-anak. Ini juga kata para ulama. Kalau kita kekurangan harta, ada masalah, istighfar solusinya. Nggak punya anak, mandul, istighfar solusinya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan ya Allah untukmu akan taman-taman, dan menjadikan ya untukmu akan sungai-sungai. Masya Allah. Ini kita kurang zikir, makanya banyak masalah. Ini saya kurang zikir, banyak masalah dalam hidup. Waqala ta'ala, Allah berfirman, wa may ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat ia akan satu keburukan, au yadhlim nafsah, atau mendalimi ia akan dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian mohon ampun ia akan Allah, yajidillaha, niscaya mendapati ia akan Allah, ghafuran rahima, akan maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah itu enggak buru-buru, Allah itu santai. Apapun maksiat kita, kalau selama kita mau datang kepada Allah, mohon ampun, mengetuk pintunya, selalu kita dapati Allah itu ghafuran, maha pengampun, rahiman, maha penyayang. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man lazimal istighfara, barang siapa yang mulazamah ia, selalu ia akan istighfar, ja'alallah, niscaya menjadikan oleh Allah lahu baginya man min kulli hammin faraja, dari setiap kegundahannya akan kelonggaran, wa min kulli dhaikin makhraja, dari setiap kesempitan akan jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah beri rezeki kepadanya dari tempat yang dia tidak mengiranya. Masya Allah. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kasira. Tuba, beruntunglah. Beruntunglah bagi orang-orang yang mendapati ia dalam buku amalannya akan istighfar yang banyak. Biar kita dapat di istighfar yang banyak, berarti harus kita perbanyak istighfar kan. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man qala astaghfirullah, barang siapa yang mengatakan ya astaghfirullah fi yaumin, dalam sehari sab'ina maratan, 70 kali, ghafarallahu lahu sab'a mi'ati dzambin. Dia mengampuni oleh Allah untuknya 700 dosa. Masya Allah, dosa 700 banyak banget itu. Tapi dengan bertaubat, Allah ampuni. Wa kad khaba abdun au amatun yadhnabu adhnaba yudhnibu fi yawmin wa lailatin aksara min sab'imi'ah. Dan sungguh celakalah hamba. Abdun artinya seorang hamba laki-laki, amatun hamba perempuan. Celakalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berdosa ia dalam sehari semalam lebih dari 700. Kalau 700 masih bisa ditaubati dengan 70 kali istighfar. Ini kalau ada orang yang dosanya lebih banyak lagi, benar-benar celaka. Lebih kurang gitu. Tapi betapapun dosa tetap Allah ampuni. Tapi nggak boleh juga kita mempermainkan istighfar ini, maksiat dulu nanti taubat. Karena nggak ada yang menjamin kita masih hidup sampai hari esok. Waqala ahli salatu wassalam, Nabi bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'i marrah. Demi Allah, sungguhnya aku benar-benar aku mohon ampun kepada Allah, aku bertaubat kepadanya dalam sehari aksara. Lebih dari 70 kali. Bayangkan, Nabi itu dalam Quran sudah dijamin dosanya masa lalu. Ma taqaddama min dambih wa ma ta'akhara sudah Allah ampuni. Tapi istighfarnya 70 kali. 70 bisa maknanya 70 pas, bisa maknanya Nabi menggambarkan Nabi istighfar terus. Bahkan Allah nyuruh Nabi istighfar dalam surah An-Nasr kan, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu, mohon ampun olehmu ya Muhammad kepada Allah. Padahal Nabi nggak ada dosa. Ini pelajaran untuk kita umatnya, harus banyak istighfar. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Maukah aku beritahukan kepadamu dengan penyakit kamu dan obatnya? Ala, ketahuilah, innada akumuz dzunub, sesungguhnya penyakit kamu itu dosa.
Dosa itu penyakit. Bisa juga maknanya dosa itu menyebabkan kita jadi banyak penyakit. Dua-duanya masuk. Dosa itu sendiri penyakit. Kalau kita banyak berdosa juga merusak badan kita. Banyak makan yang haram, jadi kanker misalnya. Macam-macam lah. Ya. Banyak menipu KKN. Wadawa akumul istighfar dan sungguh obat kamu itu istighfar. Faqala alaihi salatu wasalam Nabi bersabda, qala iblis berkata, wa izzatika wa jalalika ya Rabb, demi kemuliaanmu dan keagunganmu wahai Tuhan, la abrahu agwi ibadaka. Senantiasa aku sesatkan akan hamba-hambamu madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama tetaplah ruh mereka dalam badan mereka. Ya Allah, demi kebesaranmu, selama hambamu masih hidup, aku akan membuat dia tersesat dari jalanmu. Faqala Allah, maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, la barihtu aghfiru lahum mastaghfaruni. Senantiasa aku ampuni bagi mereka selama mereka istighfar kepadaku. Nah, iblis menantang Allah kan? Allah ditantang. Allah bilang, aku juga mengampuni hambaku selama dia mau mengampun. Waqala Abdullah bin Umar, berkata oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kunna na'uddu, adalah kami menghitung li Rasulillah, bagi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fil majlisil wahid, dalam satu majelis, mi'ata maratin, 100 kali. Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi, dalam setiap majelis Nabi tidak kurang dari membaca 100 kali. Apa 100 kali? Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi ngobrol lagi kadang-kadang sambilan di celah-celah obrolan Nabi. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhanku, ampuni olehmu bagiku. Terima taubatlah kepadaku. Sesungguhnya engkau itu benar-benar maha penerima taubat, maha penyayang. Nah, itu Nabi. Fa'alaika rahimakallah, maka hendaklah engkau, semoga merahmati akan engkau oleh Allah. Fa'alaika bil iksari, hendaklah engkau memperbanyak min hadat dzikril mubarak, dari ini zikir yang penuh berkah. Zikir alladzi kana, yang ada ianya zikir, min Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bihadhil manzilah, dengan ini kedudukan. Maknanya zikir yang pada diri Rasulullah aja memiliki nilai yang sangat istimewa. Artinya Nabi selalu melakukannya. Ini sangat pantas untuk kita memperbanyak, yaitu istighfar. Dikit lagi. Wa balagana annal imam Ahmad bin Hambal, dan telah sampai kepada kami oleh bahwa Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah itu ru'ya, dilihatkan akan beliau ba'da mautih, sesudah matinya, fil manam, dalam mimpi. Sesudah Imam Ahmad meninggal, ada yang memimpikan beliau. Fadzakara, maka menyebutkan oleh Imam Ahmad dalam mimpi, annallaha nafa'ahu kasiran bi kalimatin sami'aha min Sufyan ats-Tsauri. Sesungguhnya Allah itu telah memberi manfaatnya Allah kepadanya Imam Ahmad kasiran, manfaat yang banyak, dengan sebab beberapa kalimat sami'aha, yang beliau dengarkannya kalimat dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Wahia, dan dianya kalimat itu ini. Hadi. Allahumma ya rabba ya rabba kulli syai, ya Allah. Ya rabba kulli syai, wahai pemilik segala sesuatu. Bikudratika ala kulli syai, dengan kudrahmu atas segala sesuatu. Ighfirli kulla syai, ampuni olehmu bagiku akan segala sesuatu. Wala tas'alni an syai, janganlah engkau tanyakan akanku tentang sesuatu. Intaha bima'na, selesai ianya mimpi Imam Ahmad dengan makna. Nah, itu kan. Masya Allah, mana titiknya ini? Oh, titiknya di selawat. Dikit lagi, satu alinea lagi. Fa'alaika aydan, maka hendaklah engkau pula bil iksari, memperbanyak min hadhil kalimatil mubarakah, dari ini kalimat-kalimat yang penuh berkah tadi. Kalimat di atas tadi yang dibaca oleh Imam Ahmad. Wa minal ma'sur, sebahagian yang ma'sur yang datang dari Nabi itu, anna man istaghfarallah, wasung orang-orang yang mohon ampun ya kepada Allah, kulla yaumin, setiap hari, minta ampun lil mu'minina wal mu'minat. Wasung orang-orang yang mohon ampun ya kepada Allah pada setiap hari untuk orang beriman laki-laki dan beriman perempuan, sab'an wa asyrina marratan, 27 kali. Ini ini orang mohon ampun untuk orang lain nih, nggak mohon ampun untuk dirinya. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Dia beristighfar setiap hari, istighfar untuk mukmin mukminat sebanyak 27 kali. Sara minal ibadilladzi bihim yurhamul khalqu.
Jadi ia dari hamba yang dengan sebab mereka disayangi akan makhluk. Wabihim dengan sebab mereka yumtarun diberi hujan mereka makhluk. Dan diberi rezeki mereka makhluk. Ini termasuk hamba-hamba Allah yang penuh berkah. Yang gara-gara dia orang lain disayang Allah. Gara-gara dia orang lain dapat hujan. Nggak jadi paceklik. Gara-gara dia orang lain dimudahkan rezeki. Itu orang-orang yang selalu mohon ampun untuk orang lain. Sebenarnya mohon ampun untuk orang lain maknanya mohon ampun untuk diri kita sendiri. Karena setiap kita mendoakan baik untuk orang lain, malaikat datang mendoakan sebaliknya untuk kita. Ya Allah, ampunilah si fulan. Malaikat menyatakan untukmu juga begitu. Jadi pada hakikatnya mendoakan orang lain itu mendoakan diri sendiri. Sama seperti berbuat baik untuk orang lain kan. Itu maknanya berbuat baik untuk diri sendiri. Wahadhi sifatul abdal. Bermula ini sibuk mendoakan orang lain. Mohon ampun terhadap kesalahan orang lain. Itu sifatul abdal. Itu sifatnya wali abdal. Abdal waliullah. Sifatnya abdal para waliullah min rijalillah. Sifat para wali dari rijalillah. Rijalillah, rijalil ghaib. Waliullah. Ini istilah ini. Rijalullah, rijalil ghaib lah. Wa ibadihi salihin dari hamba-hambanya Allah yang saleh. Nah itu. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah.